Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sanjaya, CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Saya peserta Latsar Kementerian Hukum Angkatan 4 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi learning journal tentang Smart ASN dan manajemen ASN yang dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana menjadi ASN yang cerdas di era digital. Smart ASN adalah konsep pengembangan diri ASN agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya di era digital. Smart ASN sangatlah penting karena tidak hanya dituntut profesional, tapi juga harus berintegritas, menguasai teknologi, dan berwawasan global. Smart ASN dimaknai sebagai profil ASN ideal di era transformasi birokrasi digital. ASN tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tapi mampu juga bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital adalah fondasi utama bagi terciptanya Smart ASN. Tanpa literasi digital, konsep Smart ASN hanya jadi slogan. Dengan literasi digital, Smart ASN bisa benar-benar modern, akuntabel, transparan, dan berdaya saing global. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Jadi, Smart ASN adalah profil ASN yang kita butuhkan di era digital ini. Mereka bukan lagi sekedar pegawai yang bekerja dari pagi hingga sore, melainkan agen perubahan yang adaptif dan proaktif. Materi pembelajaran yang kedua yang saya terima yaitu mengenai manajemen ASN. Pada materi manajemen ASN, kita dibekali pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, dan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah keseluruhan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kedudukan ASN terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu pegawai negeri sipil, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun fungsi dan tugas ASN yaitu: pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Berikut adalah hak dan kewajiban ASN. Berikut adalah kode etik ASN. Sistem merit ASN. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi jabatan. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu sebagai berikut. Dan adapun manfaat bagi pegawai ASN mengenai sistem merit yaitu sebagai berikut. Mempelajari Smart ASN dan manajemen ASN telah membuka wawasan baru tentang peran strategis seorang ASN dalam mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efektif. Dengan pengetahuan ini, saya siap berkontribusi lebih optimal bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.